Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas besar kami dengan mata kuliah kewirausahaan, yaitu Startup Tripin, dengan dosen pengampu Bapak Hasdi Putra dan juga Bapak Jeffrey Ramadoni, dari Fakultas Teknologi Informasi Departemen Sistem Informasi Universitas Andalas tahun ajaran 2022. Yang beranggotakan saya sendiri, Sabrina Elvane Gucci dengan BP 1005, Azhara Atifah Zaki dengan BP 1009, Khairunisa Salsabila dengan BP 2031. Next. Tripin ini sendiri merupakan salah satu bentuk startup yang berkembang di era digital melalui berbagai pendukung utama, berupa sistem yang didukung dengan adanya teknologi. Melalui Tripin, masyarakat bisa mendapatkan layanan pembelian tiket travel yang lebih baik tanpa harus repot dalam pembelian tiketnya. Masyarakat dapat dengan mudah menemukan Tripin melalui Google Play yang ada di masing-masing smartphone tanpa harus datang langsung ke lokasi. Namun, masyarakat juga tetap bisa membeli tiket langsung ke lokasi posko travelnya. Next. Kemudian untuk startup teams ini sendiri, yaitu yang pertama, saya sendiri sebagai CEO, kemudian Azhara Atifah Zaki sebagai CTO, dan Khairunisal Sasabila sebagai CMO. Yang pertama yaitu CEO. CEO ini adalah jabatan yang tugasnya untuk memegang kendali arah Tripin, visi Tripin, dan juga culture perusahaan Tripin. Selain itu, CEO juga berperan dalam mengatur biaya dan anggaran serta memprediksi tren pasar. Lalu yang kedua yaitu CTO. CTO ini bertugas untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur pada aplikasi Tripin, serta bertanggung jawab untuk memaksimalkan aplikasi Tripin demi meningkatkan produk dan layanan aplikasi kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu CMO. CMO ini sendiri nantinya bertanggung jawab atas aktivitas dalam organisasi yang berkaitan dengan menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan penawaran pada aplikasi Tripin yang memiliki nilai bagi pelanggan klien atau mitra bisnis. Kemudian ini adalah logo dari startup Tripin, di mana pertama yaitu ada gambar mobil, di mana gambar mobil ini melambangkan bisnis startup kami yaitu yang berkembang di bidang transportasi. Kemudian warna biru ini melambangkan atau menyimbolkan kepercayaan, loyalitas, tanggung jawab, kepercayaan, dan juga keamanan, yang dimana hal-hal tersebut sangat penting bagi suatu perusahaan transportasi, apalagi yaitu bisnis travel. Lalu penjelasan user interface dan prototype yang akan dijelaskan oleh Kairunisa. Kepada Nisa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan prototipe dari aplikasi Tripin. Yang pertama yaitu halaman awal, lalu kita klik, maka akan muncul menu daftar yang berisikan nama, email, nomor HP, kata sandi, dan ulang kata sandi. Dan kita juga dapat mendaftar akun dengan menggunakan akun Google dan Facebook. Lalu jika kita sudah memiliki akun, maka kita kan bisa langsung masuk uh, dan langsung memasukkan email atau nomor HP dan kata sandi. Lalu kita akan langsung masuk ke aplikasinya. Di beranda ini terdapat beberapa menu. Yang pertama yaitu kita akan mencari travel yang ingin kita tuju. Dan yang pertama yaitu kita masukkan asalnya, tujuan, tanggal berangkat, dan berapa orang penumpang yang ingin pergi. Lalu kita akan menekan tombol cari. Setelah kita tekan tombol cari, maka akan tampil beberapa pilihan travel yang memiliki tujuan sesuai yang kita inginkan. Seperti yang paling atas yaitu travel dengan nama Sumatera Travel dari Padang menuju Muara Bungo, berangkat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pada hari Rabu 14 Desember 2022, dan di sampingnya juga terdapat kisaran harga dari travel tersebut dan ratingnya serta tempat duduk yang tersedia. Lalu kita akan mengklik
tombol pesan. Maka selanjutnya kita akan memilih kursi yang ingin kita duduki. Di sini terdapat 4 kursi yang masih tersedia, dan di mana kita akan memilih kursi 3 sebagai kursi yang ingin kita pesan. Lalu kita akan tekan simpan. Lalu tiket tadi akan masuk ke uh, pilihan tiket menunggu. Maka kita akan langsung saja membayar tiket yang ingin kita beli tadi. Nah, di sini setelah kita tekan tombol bayar, maka akan ada informasi pelanggan, yaitu informasi kontak dan informasi penumpang. Informasi kontak ini yaitu berisikan alamat email dan nomor HP dari penumpang yang ingin melakukan perjalanan, dan di informasi penumpang akan kita masukkan nama dan umur dari penumpang yang duduk di kursi 3. Lalu kita akan lanjut. Dan selanjutnya masuk ke metode pembayaran. Di metode pembayaran terdapat total harga yaitu 130.000 dan metode pembayaran yang dapat dipilih oleh pelanggan. Lalu kita akan melakukan bayar. Nah, setelah melakukan pembayaran, maka akan muncul status pembayaran yang telah berhasil, di mana ada tanggal, nomor transaksi, metode pembayaran, harga total, dan detail dari pembelian. Lalu kita akan kembali ke beranda. Lalu selanjutnya kita akan melihat menu berita yang ada. Uh, di sini terdapat headline dari berita dan lihat semua. Di sini ada beberapa berita yang telah disiapkan oleh aplikasi untuk pelanggan, dan jika kita memilih salah satu berita, maka akan muncul detail dari berita tersebut. Seperti yang ditampilkan. Lalu kita akan kembali lagi ke beranda. Dan di pojok kanan atas terdapat menu pesan. Pesan ini berisi chat dari pelanggan dengan travel tujuan yang telah dilakukan pembayaran tadi. Lalu kita akan melihat tampilan chat dari Sumatrans Travel. Maka akan tersedia seperti yang ditampilkan. Lalu kita akan kembali ke beranda lagi. Baiklah, sekian dari saya. Akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nisa untuk penjelasan user interface dan prototipe. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zahra. Kepada Zahra dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah menu tiket yang ada di sebelah menu beranda. Jika memesan akan ada dua pilihan, yaitu tiket aktif dan menunggu. Untuk tiket aktif ini adalah tiket yang telah kita pesan dan kita bayar. Lalu untuk yang menunggu adalah tiket yang baru dipesan tapi belum dibayar. Sehingga ada dua tombol, yaitu bayar dan batalkan. Jika bayar, akan masuk ke metode informasi pelanggan. Untuk selanjutnya dibayar melalui metode pembayaran. Ini adalah statusnya jika berhasil, dan setelah berhasil ini nantinya tiket itu akan masuk ke bagian tiket aktif ini. Tiket nanti juga bisa dibatalkan dan akan ada pilihan refund kepada pelanggan. Jika batalkan, maka akan masuk ke dalam daftar riwayatnya. Di sini sudah ada beberapa contoh tiket yang telah dipesan dan yang dibatalkan.
Ini adalah berhasil, artinya pelanggan telah menggunakan tiket, dan ini adalah yang dibatalkan. Selanjutnya adalah menu akun. Di sini berisi profil dari akun pelanggan yang didaftarkan di aplikasi. Yang pertama adalah profilnya. Jika memesan tombol ini, maka akan masuk ke halaman profil. Di sini pelanggan dapat menambahkan foto yang mana semua orang bisa melihat foto profil, lalu mengisikan data yang diedit. Lalu tekan simpan dan akan kembali ke halaman akun. Di sini juga ada beberapa menu yang memudahkan pelanggan dalam menggunakan aplikasi. Jika menekan tombol tiket saya, maka akan masuk ke halaman tiket. Lalu jika ke riwayat perjalanan saya, akan masuk ke halaman riwayat. Begitu juga berita, akan masuk ke berita. Pesan, bantuan. Di sini untuk bantuan akan masuk ke halaman bantuan yang terdiri dari dua menu, yaitu fact atau question, answer question, dan hubungi kami. Jika ditekan, akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Ini adalah beberapa contoh pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh pelanggan. Tombol kembali, lalu hubungi kami. Ini adalah tampilan untuk kontak yang bisa dihubungi dari aplikasi. Menu terakhir adalah keluar, yang mana ketika pelanggan menekan tombol ini, akan muncul pilihan Anda yakin ingin keluar. Jika tidak akan kembali ke bagian halaman akun, dan jika ya, akan masuk ke halaman masuk atau login. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra. Sekian rancangan bisnis startup kami, yaitu aplikasi Tripin. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.